Halo semuanya, nama saya Rio Ayama dan saya dari jurusan Teknik Informatika. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses sistem perhitungan barang otomatis di gudang. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke biner, aritmatika penjumlahan dan pengurangan biner dalam menghitung jumlah stok, dan juga membicarakan bagaimana logika kombinasi mendeteksi batas stok dengan gerbang logika AND dan NOR. Sebelum saya lanjut dalam konversi bilangan desimal ke biner, saya akan menjelaskan tentang apa itu bilangan desimal dan apa itu bilangan biner. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 yang memiliki simbol mulai dari 0 sampai 9. Dan juga sama juga dengan biner, tapi biner itu berbasis 2. Dan simbolnya mulai dari 0 sampai 1. Sekarang saya akan masuk ke dalam konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Saya punya papan tulis di sini dan saya akan menjelaskan dua cara untuk mengonversi bilangan desimal ke biner. Cara pertama itu kita ada cara yang paling umum, yaitu dibagi dua, karena biner adalah berbasis 2. Nah, misalkan bilangan desimal ada 7, kita akan bagi 2. Oh ya, secara kalau bilangan ganjil, kalau dibagi 2, sisanya harus ada 1. Kalau bilangan desimalnya genap, kalau dibagi 2, hasilnya akan tetap 0. Kalau enggak tahu, belajarlah modulo. Nah, 7 dibagi 2 yaitu 3, karena 7 kurang 6 sama dengan 1. Ya, terus 3 dibagi 2 lagi akan hasilnya 1, dan hasilnya juga 1. Karena 1 nggak bisa dibagi 2 lagi, maka kita akan simpulkan bahwa jumlah bilangan biner mulai hitungnya dari sini adalah 1, 1, 1. Oke. Sekarang kita akan masuk ke cara kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara kedua, saya akan mengajari tentang konversi bilangan biner ke dalam desimal, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan cara dengan contoh, yaitu 1, 1, 1, 0. Kita akan memulai hitung dari digit pertama. Cara hitungnya yaitu dengan 2 pangkat digit pertama, dan ini selalu diangkat sebagai 2 pangkat 0. Ini selalu mulai dari 2 pangkat 0, dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, di sini ada 2 pangkat 0. Terus kita akan kalikan dengan angka digit ini yang ada ditampilkan, yaitu 0. Berarti 2 pangkat 0 yaitu 1 kali 0, 0. 2 pangkat 1 kali 1 yaitu 2. 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 3 kali 1 yaitu 8 kali 1 sama dengan 8. Sekarang kita akan lanjut ke aritmatika penambahan bilangan biner. Di dalam aritmatika penambahan bilangan biner, kan kita berbasis 2. Jadi simbolnya adalah 0 dan 1. Ada 0 dan 1. Jadi kita punya syarat 1 tambah 0 itu tetap 1. 0 tambah 1 ya tetap 1. Tapi 1 tambah 1 itu seperti 10. Kenapa? Karena kan ada 2 simbol, 0 dan 1. Gak ada 2 sampai 9. Jadi 1 tambah 1 dianggap sebagai 10 atau 1, 0. Jadi kita akan simpan 1 dan pindahkan ke sisi kirinya. Dan 0 tambah 0 sama dengan 1. Kita punya contoh, akan 13 tambah 2 sama dengan 15. Itu bilangan biner, bilangan desimalnya. Tapi kalau dalam bilangan biner, 13 itu 1101, dan bilangan biner dari 2 adalah 0, 0, 1, 0. Ditambah. Nah, 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1. Dan 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, yaitu 15. Nah, sekarang kita adalah 10. Ini akan hasilnya itu dari 13. Jadi 10 bilangan binernya adalah 10, 10. Dan bilangan biner dari 3 adalah 0, 0, 1, 1. Kita akan tambah. Nah, 0 tambah 1 adalah 1. Dan di sini 1 tambah 1 seperti saya bilang jadi seperti 10, yaitu 0 simpan 1, simpan 1. 1 tambah 0 yaitu 1. Dan 1 tambah 0 adalah 1. Jadi bilangan biner dari 10 tambah 3 adalah 1101. Nah, kita akan masuk ke aritmatika pengurangan bilangan biner.
Seperti aritmatika penambahan bilangan biner memiliki syarat juga 1 kurang 0 sama dengan 1. 0 kurang 1 seperti pengurangan biasa, jika 0 di atas kita minjam di sebelah. Ya, pinjam 1 bit di sebelah kirinya. 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh. Saya akan menggunakan contoh yang sama di penambahan angka desimalnya, tapi sekarang dikurang. 13 kurang 2 sama dengan 11. Ya kan? Jadi dalam biner cara penghitungannya itu 1101 0010 dikurang adalah 1 kurang 0 1. 0 kurang 1 seperti saya bilang tadi, pinjam 1 bit di sebelah kirinya. Kita akan pinjam 1 kurang ya, jadi di sini 1 satunya sudah hilang karena tadi dipinjam oleh 0 di sini. Jadi 0 1 juga di sini. Jadi bilangan biner dari 13 kurang 2 adalah 1011. Sekarang kita akan masuk ke 10 kurang 3, yaitu sama dengan 7. 0 kurang 1 ya, kita lanjut pinjam dari sini 1 nanti ini jadi 1. Ini juga nanti dipinjam oleh sini karena di sini kan nggak ada 1, jadi kita lanjut pinjam di sini 1 0. Maka 10 kurang 3 adalah 0111. Oke, paham? Nah, sekarang kita akan masuk ke logika mendeteksi stok dengan gerbang logika AND dan NOR. Jadi sebelum saya menjelaskan cara mendeteksinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu AND, gerbang logika AND dan gerbang logika NOR. Nah, dalam AND ini, AND berarti kita kan ada 2 biner, yaitu A dan B. Kita anggap A dan B dulu lah, ya. Dan ini adalah outputnya. AND gerbang logikanya bersimbol seperti ini. Ini dianggap sebagai A, ini dianggap sebagai B. Nah, dalam AND ini A dan B harus sama dengan 1. Jadi saya jelaskan, kalau A angka binernya 1 dan B angka binernya 1, maka outputnya 1. Berarti kita anggap bahwa 0 adalah false, 1 adalah true. True dan true, true. True dan false, ingat saya bilang A dan B harus sama dengan 1. Jika satu aja benar tapi yang lainnya salah, yaitu salah. Dan juga ini juga sama dan jika dua-duanya tidak benar, nggak ada stop 0. Nah, kalau dalam NOR itu dibagi dengan NOT dan OR. NOT ini dianggap sebagai inversi dengan simbol seperti ini, dan OR itu dengan simbol seperti ini. Ini A dan ini B. Nah, dalam OR ini salah satu pun yang benar tetap benar. Jadi A, B, true tetap benar. Benar salah tetap benar. Salah benar tetap benar, salah salah. Nah, NOT itu inversi, berarti jika ini outputnya 1, ini jadi 0. Tapi kalau inputnya 0, maka outputnya jadi 1. Jadi ini maksudnya dari NOT adalah inversi. Sekarang kita akan gabungi dua ini jadi NOR dengan simbolnya seperti ini. Nah, ini lurus, ini agak bengkok sedikit, dan seperti ini. Nah, sekarang kan OR kan A, B, salah satu pun yang benar tetap benar. Kalau diinversikan, yang benar tetap salah dan salah jadi benar, dan salah satu pun yang benar jadi salah. Jadi kita misalkan A, B, O. Jika A 1 salah, karena inversi dari 1 yaitu 0. Terus kita satu benar, satu salah, tetap salah. Satu salah, satu benar yaitu tetap salah. Tapi kalau dua-duanya salah, yaitu tetap 1 dari 1. Oke. Nah, sekarang di sini saya mempunyai rangkaian kombinasi yang akan jadi sistem untuk mendeteksi jika stok kita aman atau kritis. Nah, di dalam rangkaian ini itu adalah contoh jika minimum stoknya harus 2. Jika stoknya 2 atau kurang itu kritis, tapi jika jika stoknya 3 atau lebih itu dianggap aman. Di sini saya punya AND dan NOR, dan di sini juga ada NOT. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada NOT-nya. Tapi saya gunakan AND karena jika kan 2 dalam bilangan biner itu adalah 0 1 0. Kita bisa jika 3 kan aman, berarti 0 1 1 itu dianggap sebagai aman. Dan jika ada n-nya 1 1 itu 1, ya kan? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 dan 1 1 1. Berarti 1 1 itu 3, yaitu aman. Jadi saya akan jelaskan langsung. Ini kita ada 0 0. Ini juga ada bilangan desimal ketiga, bilangan biner yang ketiga. Itu nanti kalau hidup ada mempengaruhi juga jika stoknya aman atau tidak. Tapi kita akan fokus ke antara A dan B dulu. A yaitu bilangan digit 1 dan bilangan digit 2 B. Kita anggap jika switchnya tutup, ya mati itu dianggap 0, jika hidup dianggap 1. Nah, sekarang kita ada 0 0 0 0 dan 0. Maaf. Kita ada 0 0 dan 0. Berarti 0 0 0 itu kan di bawah 3, di bawah 2. Berarti dianggap sebagai kritis. Kita hidupin 1 lah. Ini jadi 0 0 1.
Jadi 001 itu kan 1, tapi yang kita butuhkan 3 supaya aman. Jadi ini juga sama, ya kan, juga sama. Jika 010 yaitu 2 itu memang sudah minimumnya, tapi kan tetap kritis. Kita mau stoknya lebih dari 2 supaya dianggap aman. Jadi ini switchnya kalau hidup di sini jadi aman karena 011 yaitu angka desimalnya 3. Ini juga jika ini kita anggap ini tutup dan tutup, ini angka desimalnya 4, ya kan? Ini jadi aman. Jadi fungsi dari not ini itu maksudnya jika bukan kritis, ini bisa dianggap aman. Jadi jika saya buka ini jadi aman karena 4 kan lebih dari 2, ya kan? Jadi dianggap aman, tidak kritis. Jadi not ini maksudnya bukan. Nah, sekarang kenapa saya pakai nor di sini? Ya kan? Karena walaupun ada 1 0, dianggap 0, dianggap salah. Ya kan? Saya tadi bilang 00 sama dengan 1 berarti kritis, ya kan? Jika saya tutup ini 1, jadi apa kan, nyalakan semuanya kan? Kan 00 sama dengan 1. Ini tidak hidup, ini juga tidak hidup, jadi 1. Tapi kalau salah satu pun yang hidup, anggap kalau ini jadi 3, ini jadi padam karena 10 sama dengan 0. 0 1 0 1 1 0. Sama juga. Jadi kalau ini hidup, maka nolnya anggap ini jadi padam, dan ini notnya berfungsi supaya membuat stoknya nyala aman gitu. Jadi sekian dari penjelasan ini. Maaf sekali kalau penjelasan saya nggak gitu gampang dipahami karena saya pun masih mahasiswa dan lagi mempelajari bagaimana gerbang logika berfungsi. Jadi semoga ini dapat membantu kalian. Maaf sekali lagi.